kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Ada sukacita pada hari ini, saudara. Amin, haleluya. Kita bersukacita karena Tuhan baik. Tuhan menjaga, memelihara kita. Kita ada lagi di minggu pagi ini dengan tubuh yang sehat. Kita rasakan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Amin, saudara. Puji Tuhan, kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Sama-sama kita berdiri
Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang pagi yang indah ini. Kami ada karena kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, hari lepas hari Engkau sudah menjaga, memelihara kami, memberkati kami. Pada minggu pagi yang cerah ini Tuhan, kami umat-Mu, Jemaat Immanuel Cisarua, kami akan berbakti, memuji, menyembah-Mu Tuhan. Biarlah segenap tubuh jiwa roh kami serahkan dalam tangan-Mu pada pagi yang indah ini Tuhan. Kami mau memuliakan, kami membesarkan nama-Mu, karena nama-Mu ajaib, nama-Mu heran, nama-Mu dahsyat ya Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu ibadah dari awal pertengahan sampai akhirnya. Biarlah Allah Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami Tuhan. Kami yakin dan percaya, di mana 2-3 bersekutu dalam nama Yesus, Engkau hadir, Engkau ada, Engkau menjamah setiap kami, dan Engkau akan memberkati kami. Terima kasih Bapa, ampuni segala kekurangan kelemahan kami. Kami siap untuk memuji, menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami serahkan ibadah kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sama-sama kita memuji, menyembah Tuhan. Di hari yang indah ini kita menyanyikan. Hari ini merasa bahagianya, betapa bahagianya kita pada pagi yang cerah ini. Saudara bahagia, saudara bersuka cita pagi ini. Amin, haleluya, puji Tuhan. Mari sama-sama bila bersuka sebelum bangun, andalkan tubuh jiwa kita menyembah kepada Tuhan pagi yang indah ini. Puji Tuhan.
ahli waris kerajaan Allah. Haleluya. Di dalam Yosua 24 ayat 15 ini berkata, ayat 15 ayat berkata, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan, saudara ada di rumah, kita beribadah di rumah, memuji menyembah Tuhan, senang bersekutu, memuji membesarkan nama Tuhan. Ada satu keluarga yang diberkati, ada satu mesbah yang indah, dan berumah-rumah tangga kita sebagai anak Tuhan. Sebab itu biarlah kita mengucap syukur. Tuhan terlalu baik buat saudara dan saya. Amin. Puji Tuhan. Sama-sama lagi kita nyanyikan satu lagu yang berkata, oh betapa senang jadi anak Tuhan. Saudara senang jadi anak Tuhan? Haleluya. Puji Tuhan. Biarlah kita nyanyi bersukacita, karena kita adalah anak Tuhan. Kita adalah waris kerajaan Allah. Hidup kekal dalam Yesus Kristus. Puji Tuhan, ada satu janji yang pasti buat saudara dan saya yang percaya pada Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Oh betapa senang jadi anak Tuhan. Senang
Haleluya, puji Tuhan. Senang kalau kita menyembah Tuhan. Sukacita luar biasa yang keluar dari hati kita. Karena Tuhan begitu baik. Dia selalu memperhatikan, dia memberikan kesehatan kepada saudara dan saya. Haleluya, puji Tuhan. Kita saat ini kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Biar kita bersiapkan hati. Kita mendengarkan firman Tuhan. Puji Tuhan, kita ingat dalam Al-Quran. Ku rindu sabdamu. Ada satu kerinduan kehidupan kita, yaitu firman Tuhan. Karena firman Allah adalah Yesus Kristus. Dia Allah yang ajaib. Dia memberkati saudara. Dia menyembuhkan saudara. Dia memberikan kekuatan. Dia memberikan sukacita buat saudara dan saya. Haleluya. Ku rindu sabdamu. Ku rindu firman-Mu. Firman Tuhan Yesus. Yang datang berkuasa. Firman Allah mencegahkan kami. Firman Allah membentuk hidup kami agar hidup kami layak di hadapan-Mu. Betapa besar arti firman-Mu dalam kehidupan kami yang diurapi dengan kuat kuasa Roh Kudus. Bekerja Roh Kudus melalui firman-Mu, melalui hamba-Mu yang akan memberitakan firman Allah. Tuhan, kami rindu, kami siap untuk mendengarkan firman Allah. Urapan-Mu menyertai hamba-Mu yang akan memberitakan firman Allah. Biarlah Kau singkapkan rahasia firman-Mu, supaya kami boleh mendapatkan berkat lewat ibadah untuk kami mendengarkan firman Allah. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ada kuasa yang tidak senang untuk kami mendengar firman Allah, tapi kami sehati berdoa dalam
firman Allah yang menjadi bagian dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah doa kami kepadamu. Kami siap untuk mendengar firman Allah. Kami sambut firman Allah dengan penuh ucapan syukur dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Ada haleluya saudara. Haleluya. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini, hari Minggu tanggal 17 Mei 2020, kita kembali lagi bertemu dalam ibadah online. Berhubung belum bisa ada di gereja, tapi seperti tadi firman Tuhan dibacakan bahwa Yosua berkata, biar aku dan sisi rumahku kami dapat ibadah kepada Tuhan. Nah, bagaimanapun juga tempat kita ada, kalau ada Tuhan pasti ada sesuatu yang kita dapat terima daripada Tuhan. Amin. Kita akan baca firman Tuhan yang terdapat dalam Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 5. Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 5. Demikianlah firman Tuhan. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke sedalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruhnya supaya dia menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Ayat 5 berkata, Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Tema kita pada pagi hari ini, jangan takut melakukan firman Allah. Sekali lagi saudara, jangan takut melakukan firman Allah. Pada ayat 1 kita membaca, Yesus berdiri di tepi pantai Danau Genesaret atau Danau Galilea. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Kalau kita membaca dalam Alkitab dan kita melihat bahwa di mana ada Yesus, selalu ada banyak orang yang datang. Baik di padang, di gunung, di tepi pantai, banyak orang suka datang. Sebab mereka ingin mendengarkan firman-Nya, dan mereka juga ingin mengalami mujizat daripada Tuhan, dan yang sakit ingin mengalami kesembuhan, dan yang bermasalah ingin mengalami pertolongan daripada Tuhan. Jadi pada waktu itu Tuhan Yesus ada di pinggir pantai, orang-orang datang mengerumuni dia, dan dia terdesak di tepi pantai. Dia merasa terdesak dan dia melihat ada dua perahu. Saudara sekalian, orang banyak itu datang hendak mendengarkan firman Allah. Firman Allah memberikan penjelasan kepada orang yang percaya bahwa kalau kita mendengar firman Allah dan melakukannya, maka kita akan melihat perkara-perkara yang luar biasa yang dikerjakan oleh Tuhan. Di dalam Ulangan pasal 28 ayat 1 dan 2. Ulangan pasal 28 ayat 1 dan 2 berkata, "Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan." Jadi kita harus
benar-benar konsentrasi mendengarkan suara Tuhan, menangkap signal-signalnya Tuhan Allahmu, dan melakukan dengan setia. Jadi kita mendengarkan firman Tuhan dan kita melakukan dengan setia. Kenapa kita dapat melakukan dengan setia? Sebab kita mendengarkan firman Tuhan dan kita mengerti. Oleh karena itu mereka melakukan firman Tuhan. Dia katakan sini, setiap Allah dan melakukan dengan setia segala perintahnya, dan kamu dan yang disampaikan kepadamu pada hari ini, kata Musa kepada orang-orang Israel di sekitar Gunung Sinai. Dia berkata, yang disampaikan pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa. Ayat 2. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagian jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Jadi kita lihat di sini saudara sekalian, kalau kita mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan baik, dan kita mengerti, lalu kita melakukan, maka Tuhan menyediakan berkat bagi orang yang melakukan firman Tuhan. Amin saudara. Haleluya. Itulah sebabnya orang-orang datang pada Yesus di pantai. Mereka ingin mendengarkan firman Tuhan. Yesus terdesak dengan banyak orang. Dia melihat 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayan telah turun dan sedang membasuh jalannya. Yesus naik ke salah satu perahu. Ternyata perahu dari Simon Petrus. Setelah Yesus naik perahu itu, dia suruh Petrus bertolak agak ke tengah. Saudara sekalian, perahu itu adalah tempat sandaran hidup para nelayan, atau gambaran sebagai sumber tempat usaha kita. Sebagai sumber tempat usaha kita. Sekarang Yesus pakai untuk penginjilan. Setelah diberikan oleh pemiliknya bernama Simon. Di dalam ayat yang ketiga, dia naik ke salah satu perahu itu, perahu Simon, dan menyuruhnya dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Jadi Yesus di atas perahu, lalu dia mulai mengajar, kata di sini, dan lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Jadi dia terpisah dari darat sedikit, dan dia mulai bicara dari atas perahu kepada orang banyak. Dia memberitakan firman kepada orang banyak, dan orang banyak itu pada berkerumun untuk mendengarkan pemberitaan firman itu. Saudara sekalian, ayat 4 berkata, setelah selesai Yesus melayani orang banyak itu, ayat 4 ini, setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon. Siapakah Simon itu? Orang yang menyerahkan perahunya untuk dipakai oleh Yesus dalam penginjilan. Kita melihat dalam ayat yang keempat, setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam. Saudara sekalian, bertolaklah ke tempat yang dalam. Jadi dari darat, Yesus katakan, sekarang perahu lebih jauh lagi. Lebih jauh lagi. Untuk lebih jauh lagi berarti memerlukan keberanian. Karena jauh dari pantai, harus memerlukan keberanian yang luar biasa. Saudara sekalian, setelah sudah di tengah, lalu Yesus katakan, tebarkan jalan. Tujuannya untuk menangkap ikan. Sebab Yesus tahu bahwa
Semalam-malaman mereka sudah bekerja, tetapi mereka tidak mendapat apa-apa. Sekarang saudara sekalian, visi Yesus diberikan kepada Simon, dan Simon menangkap visi ini. Dia menangkap pesan Tuhan, dia menangkap firman Tuhan, dia ikutikan firman Tuhan, dia bertolak ke tempat yang lebih dalam, dan kemudian dia menebarkan jalan. Tapi sebelumnya dia menebarkan jalan untuk menangkap ikan, Simon berkata kepada Tuhan Yesus, ayat yang kelima. Ayat yang kelima dia berkata, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras. Saudara sekalian, usaha yang luar biasa, bekerja keras. Semua orang yang bekerja keras, kita harus kerja keras di dunia ini. Kalau kita tidak kerja keras, kita tidak bisa makan. Kata firman Tuhan, orang malas belajar daripada semu. Jadi kita harus bekerja baru bisa makan. Orang malas tidak boleh makan, kata firman Tuhan. Nah, saudara sekalian, mereka telah bekerja keras. Lalu Petrus berkata, dan kami tidak mendapat apa-apa. Usaha yang gagal, saudara. Sudah sepanjang malam bekerja keras, tapi tidak mendapat apa-apa. Tapi saudara, dalam usaha yang tidak berhasil itu, Petrus mempercayakan atau menyerahkan perahunya itu kepada Yesus. Jadi Yesus naik ke dalam perahu. Yesus ada di dalam tempat usaha yang gagal. Sekarang setelah dia melayani, dan sekarang setelah dia pakai perahu itu, dan dia ingin untuk memberkati Simon yang sudah memberikan perahunya dipakai oleh Yesus untuk penginjilan. Jadi sekalian, pada waktu Tuhan katakan dia bertolak ke tengah dan lemparkan jalan untuk menangkap ikan, dia menjawab, Tuhan, sepanjang malam kami tak berhasil. Tetapi dia katakan sini, tetapi karena Engkau yang menyuruh aku. Simon mengerti siapa yang ada di perahunya. Simon mengerti karena sebelumnya dia juga ikut mendengarkan firman yang disampaikan oleh Yesus pada sebanyak orang. Dan dia melihat betapa hebat akan firman Tuhan disampaikan pada banyak orang. Dan Petrus pun menikmati firman itu. Oleh karena itu pada waktu Yesus menyuruhnya dia ikut melakukan apa yang Yesus katakan. Tetapi dia katakan begini, tetapi karena Engkau yang menyuruhnya aku akan menebarkan jala juga. Yang tadinya dia kerjakan semalam-malam melemparkan jala ke danau, tidak mendapat ikan, tidak mendapat hasil. Tapi sekarang dia percaya bahwa yang ada di perahu ini adalah yang dapat melakukan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dia percaya akan firman Tuhan. Seperti dia katakan, tetapi karena Engkau yang menyuruhnya, itu berarti dia percaya akan perkataan Yesus. Aku akan menebarkan jala juga. Jadi dia percaya firman itu, yang apa yang dia dengar, lalu dia melakukan perintah Tuhan itu. Kekasih dalam Tuhan. Pada ayat yang ke-6 kita lihat kenyataan bagi orang yang menyerahkan masalahnya, persoalannya kepada Tuhan Yesus. Ayat 6 berkata, dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai goyah. Jadi teman-teman satu perahu itu setelah mereka melakukan bersama dengan Simon melemparkan jala, lalu mereka melihat, mendengar firman Tuhan, mengerti dan melakukan. Sekarang mereka melihat, setelah mereka melakukan, mereka menangkap sejumlah besar ikan
sehingga jala mereka mulai koyak. Satu perubahan yang besar sekali terjadi. Tadi pada waktu perahu itu belum ada Yesus. Usaha yang belum ada Yesus, usaha yang belum diserahkan pada Yesus, tidak berhasil, tidak ada hasil, bahkan mengecewakan. Saudara sekalian, nelayan itu hidup dari hasil penangkapan ikan. Kalau tidak ada hasil, kalau mereka pulang, maka keluarga mereka akan kecewa. Sebab tidak ada ikan, kalau tidak ada ikan, tidak ada uang. Dan kalau tidak ada uang, tidak dapat membeli hal-hal yang lain yang dibutuhkan dalam rumah tangga. Dalam kekecewaan ini, saudara, Yesus datang kepada Simon Petrus. Dan Simon Petrus menyerahkan perahunya untuk dipergunakan oleh Tuhan. Kita belajar dari sini, apapun yang menjadi masalah kita, kalau kita serahkan kepada Tuhan dengan segenap hati, maka Tuhan akan melakukan sesuatu bagi kita. Seperti yang dilakukan oleh Tuhan kepada Simon Petrus. Walaupun pengalaman berkata bahwa usahanya tidak berhasil, Yesus tawarkan bukan usaha yang baru, usaha yang itu juga sebagai nelayan. Jadi pada waktu Yesus tawarkan, lemparkan jalan dan menangkap ikan, Petrus katakan, semalam-malam kami melakukan hal yang sama, melempar jalan dan untuk menangkap ikan, tapi kami tidak mendapat apa-apa. Tapi karena Engkau yang menyuruh aku, maka kami akan melakukan. Dan mereka melemparkan jala. Dan puji nama Tuhan, saudara lihat sekali lagi dalam ayat yang 6. Dan setelah mereka melakukannya, firman Tuhan yang dilakukan. Oleh karena itu, tema kita malam pada pagi hari ini, jangan takut melakukan firman Allah. Karena kalau kita berani melakukan firman Allah, Tuhan juga lebih berani untuk membukakan berkat-berkat bagi kita. Haleluya. Setelah mereka melemparkan jala, lalu kita lihat di sini, mereka melakukannya dan menangkap ikan, sejumlah ikan besar, sehingga jala mereka mulai koyak. Begitu banyak berkat yang Tuhan berikan pada orang yang berani melakukan firman Tuhan. Kalau saudara takut melakukan firman Tuhan, maka saudara tidak akan melihat mujizat daripada Tuhan. Mari kita dengan suka hati untuk melakukan firman Tuhan. Sebab di dalam Yakobus dikatakan, Yakobus pasal yang kedua, ayat yang ke-22, dikatakan, kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Haleluya, saudara. Di dalam ayat yang ke-17, demikian juga bahwa dengan iman, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jadi iman yang tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu tidak ada hasil, tidak ada sesuatu yang kita lihat. Iman artinya melakukan dengan berani apa yang kita percaya. Kalau kita percaya Yesus itu dapat melakukan segala perkara, mari kita lakukan firman dan yang Dia telah sampaikan kepada kita. Alkitab ini ada banyak pesan-pesan Tuhan yang dapat kita baca. Kalau kita dapat membaca firman Tuhan, jiwa kita disegarkan, tubuh kita disehatkan, dan usaha kita akan diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Saudara sekalian, kalau kita sudah diberkati oleh Tuhan, ayat yang ke-7 berkata, lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Haleluya, saudara.
Kalau engkau diberkati Tuhan, ingat saudara-saudaramu, ingat akan orang lain, ingat akan pekerjaan Tuhan, maka engkau akan diberkati dan semakin diberkati oleh Tuhan. Karena engkau mendengar firman Tuhan, engkau mengerti dan berani melakukan firman itu, maka Tuhan akan menggenapi janjinya. Apapun yang kau kerjakan akan diberkati oleh Tuhan. Haleluya saudara. Pagi hari ini kita mendengarkan bahwa kegagalan yang dikerjakan oleh Simon Petrus dan kawan-kawannya telah dirubah oleh Tuhan jadi sesuatu yang berkat, suatu berkat yang luar biasa. Apakah saudara mau juga mengalami seperti apa yang dialami oleh Simon Petrus dan teman-temannya? Haleluya. Kalau begitu, marilah kita berani melakukan firman Tuhan. Sebab orang yang berani melakukan firman Tuhan, dia akan melihat perkara-perkara yang luar biasa daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita menyanyi bersama-sama nyanyian El Shaddai. Sehingga ia datang ke tepi pantai untuk memberikan pertolongan kepada Simon Petrus dan teman-temannya. Tetapi sebelumnya dia menyampaikan firman Tuhan pada orang banyak. Dia meminjam perahunya. Dan saudara lihat apa yang tidak berhasil dan dijamah oleh Tuhan. Dengan firman Tuhan yang kita dengar, dia akan merubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Apakah saudara mengalami kegagalan usaha, kegagalan rumah tangga, apa saja yang saudara alami dalam kegagalan? Mari arahkan matamu kepada Yesus, dengarkan firman-Nya dan lakukan apa yang Dia katakan, dan lihatlah keajaiban yang Tuhan kerjakan dalam kegagalan itu akan tumbuh hal-hal yang luar biasa, karena bersama dengan Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil. Haleluya bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Kiranya firman-Mu ini akan memotivasi kami untuk memperhatikan firman-Mu, mendengarkan dengan setia, mendengar dan mengerti dan melakukannya, agar supaya Tuhan hal-hal yang gagal dalam hidup kami dapat menjadi diperbaiki oleh firman-Mu.
diperbaiki oleh kuasa-Mu, sehingga kami akan menjadi anak-anak Tuhan yang mengalami hal-hal yang luar biasa, sekaligus kami dapat menyaksikan kepada orang lain bahwa di dalam Yesus Kristus kegagalan itu dapat diselesaikan dengan baik oleh Tuhan dan merubah kegagalan itu menjadi keberkatan yang luar biasa. Manakala kita mendengar firman Tuhan dan melakukannya dengan setia, maka Tuhan tidak akan memalukan orang yang percaya kepadanya. Terima kasih banyak Tuhan buat firman-Mu. Taruhkan di hati kami agar supaya menjadi kompas hidup kami, agar supaya Tuhan kami dapat menjalani hidup kami ini dan dapat melihat akan perkara-perkara yang luar biasa yang Kau kerjakan dalam hidup kami, sehingga kami dapat menikmati berkat-berkat Tuhan kalau kami melakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih banyak Tuhan. Kami berdoa Engkau berkati seluruh jemaat GPDC Syarwa Tuhan, dan sekarang belum boleh beribadah di gereja, tapi di rumah-rumah Tuhan, dimanapun mereka mendengarkan firman Tuhan. Engkau berkata di mana ada 2-3 orang berkumpul dan mendengarkan firman Tuhan, maka Engkau hadir di sana. Kehadiran-Mu di rumah-rumah mereka, Engkau juga akan menjamah mereka dan memberkati mereka. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang susah Engkau hiburkan, yang mengalami kegagalan Engkau akan tolong menjadi keberhasilan ya Tuhan. Dan kiranya Tuhan Engkau lindungi mereka semua, jaga mereka semua Tuhan, agar supaya tengah-tengah masalah kesulitan ini dapat mereka kuat dan dapat mereka lewati bersama dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Lindungilah akan jemaat GPDC Syarwa, rumah-rumah tangga mereka, usaha mereka Engkau berkati. Apapun yang mereka kerjakan asal yang baik, Engkau berkati ya Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang susah Engkau hiburkan, yang lemah Engkau kuatkan. Kuatkan kami semua Tuhan, untuk supaya kami dapat dengan bersama dengan Engkau dapat melewati akan kesulitan akhir-akhir ini dengan penyakit yang berbahaya, penyakit corona, tapi dengan Engkau, dengan darah-Mu yang membungkus kami boleh mendapat kemenangan bagi kemuliaan daripada nama Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa untuk negara kami, bangsa kami. Berkatilah Presiden kami Tuhan, Bapak Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Engkau berkati, berikanlah kepada kedua pemimpin kami ini hikmat, kebijaksanaan, keberanian untuk membangun Indonesia dalam segala bidang, membangun Tuhan mental Tuhan, dan juga Tuhan untuk mengikis habis akan orang-orang yang menyalahgunakan akan dan jabatan-jabatan sehingga mereka korupsi ya Tuhan. Biar Engkau jauhkan semua itu dan lindungi bangsa kami, jauhkan dari kekacauan dan malapetaka Tuhan. Dan biarlah Engkau berkati pembangunan yang sedang dikerjakan oleh pemerintah, termasuk membangun ibu kota yang baru di Kalimantan Timur. Biarlah semua dapat dikerjakan dengan baik dan dapat selesai dan dapat dipergunakan untuk kesejahteraan bangsa dan rakyat Indonesia menuju adil dan makmur. Terima kasih Tuhan. Jauhkan bangsa kami dari kepada kekacauan dan malapetaka. Karuniakan keamanan dan ketertiban bagi bangsa kami. Berkatilah angkatan bersenjata kami, berkatilah kepolisian kami, berkatilah pejabat dan tertinggi sampai yang rendah untuk berkati. Terima kasih banyak Tuhan. Juga Tuhan kami berdoa untuk berkati juga akan gereja-gereja yang ada di Indonesia, termasuk gereja GPDI. Engkau berkati majelis pusat, majelis daerah, majelis wilayah, dan seluruh gembala sidang pengerja dan jemaat. Engkau berkati. Terima kasih banyak ya Tuhan. Biarlah Engkau bekerja seturut kehendak-Mu. Lindungi bangsa kami, berkati bangsa kami, bahkan selamatkan bangsa kami bagi kemuliaan daripada nama Tuhan. Terpujilah Engkau kekal sampai selama-lamanya. Terima kasih banyak Tuhan. Engkau berkati akan setiap orang yang berseru dan berharap kepadamu. Terima kasih banyak Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau juga akan memberkati akan semua orang yang berharap kepadamu. Terpujilah Engkau kekal sampai selama-lamanya. Terima kasih banyak Bapak di surga. Dan sekarang saudara-saudara sekalian,
marilah kita terima berkat daripada Tuhan. Kiranya berkat-berkat daripada Allah Bapa yang telah menjadikan langit dan bumi dan segala isinya, dan kasih sayang daripada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita, dan dalam persekutuan kuasa dan penghiburan daripada Allah Roh Kudus, kiranya menyertai saudara sekalian di rumah-rumah atau di tempat-tempat dimanapun saudara mendengarkan firman Tuhan. Menyertai saudara sekalian, menyertai kita semua dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dan semua berkat ini kita semua terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Haleluya.